Sebelumnya saya berterima kasih kepada kalian telah menyempatkan waktunya dalam nanti pada hari ini. Oke, sebelum kegiatan kita pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita lancar ke depannya. Hati-hati. Kenapa memilih tadi cerita? Ya, profesionalnya. Apakah ada proyek? Dari kecil. Apa gamenya sekarang hasil? Dulu tidak. Dikenal ya. Ya kalian sudah saling kenal, tapi saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya kalau nanti perkenalan dirinya sebutkan nama, kelas, dan juga tempat tinggal favoritnya kalian. Boleh? Mulai dari mungkin. Jadi nanti nama, sebutkan nama, kelas, sama ada pelajaran. Ini sekali ini. Nama saya Muhammad Zaidi dari kelas 3. Apa saja keterampilan yang sudah saya itu matematika. Siapa yang cita-cita yang diinginkan? Dari sekarang apa yang sudah dipersiapkan? Saya dari kelas 3. Mata pelajaran. Dari dasar-dasar kita aja misalnya dari Aliska sekolah Sosiologi kan? Mata pelajaran kira-kira apa yang sudah dipersiapkan? Perkenalan diri. Ya belum tahu alasannya, belum punya keterampilan. Nah harusnya Aliska kira-kira apa yang teman-teman supaya bisa mencapai cita-cita. Sudah belajar, tentunya sudah belajar sekarang. Dan nantinya kalau dia nanti mau pilih jurusan bisnis itu fisika sama Fisika sama apa sudah keterampilan yang bisa Selanjutnya belajar dari kelas 10 3 mata pelajaran favorit saya yaitu MTK Ekonomi dan Sejarah. Oh nanti ya kira-kira kayak keterampilannya dia itu sudah bisa. Nanti mata pelajaran favorit saya bahasa Inggris. Saya matematika dari SK dan kelas 10. Ekonomi sama Semangat di awal. Nama saya Aliska Kali sudah tiga mata pelajaran favorit saya ekonomi. belajar apa IPA, matematika segala macam. Gimana aja? Artinya sudah ada tahap awal sih. Nah, Faraj, ada siapa lagi? Ati kira-kira apa menyetir yang sudah Ati persiapkan sudah bisa menjadi profesional biasa? Sudah pernah menjalani jadi saya mau kasih sedikit supaya kalian tetap fokus untuk kegiatan kita ke depannya. Jadi SPP-nya itu luar biasa dia, karena dia sudah cluenya perhatikan pertanyaan. Yang ini 2. Apalagi Kalau ini 3. Yang ini kau itu dia akan belajar karena bahaya kalau nanti berbahaya dan orang mati. Yang ini 1, ini 1, yang ini 2, kalau ini 3, kalau ini 3. Iya. Salah. Jadi Salah. sekarang intinya kalau
kemarin pulang dari sekolah, waktu di sekolah. Makanya dulunya perhatikan pertanyaan. Itu Pak. Dulunya perhatikan pertanyaan. Ya, karena Ini kalau satu, kita mulai dari sekarang, yang ini dua, kalau ini tiga, akan lebih kalau ini baik, gitu. tiga. Betul. Nah, kita sudah Makanya perhatikan dulunya perhatikan pertanyaan. Ini dong hari itu. Ini satu, dan Zul ke sekolah tadi. yang ini dua, kalau ini tiga, yang ini tiga dua. kira-kira sudah tadi Nabila Zulka mau masuk ITB. Sudah fokus, sudah ngerti? Nah, keterampilannya Bukan. kita sekarang Oke, sudah ulangi. apa yang dipilih. Ini satu, yang ini dua, kalau ini tiga, kalau ini Aku mau kamu sama kerja. Kan di dalam itu. yang cowok-cowoknya. Nah, ini satu, yang ini dua, kalau ini tiga, kalau ini tiga. Kalau saya ngomong, Jadi dulunya perhatikan pertanyaan. Ini satu, yang ini dua, kalau ini tiga, kalau ini tiga. Sudah paham? Masa? Terus awal sudah paham? Gimana? Coba. Yang ini satu. Jadi Ini satu, yang ini dua. Kalau ini tiga. Ini satu. Oke, satu. Betul. Mengerti kok, Bebe? Sudah mengerti? Temukan kepribadiannya. Kira-kira apa? Oke, itu tadi SDG kita. Jadi kepribadian itu pada dasarnya secara umum ada enam. kalian pasti bertanya kenapa kalian dikasih perkelompok gini ya? Karena kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, di mana bimbingan kelompok sendiri merupakan layanan yang diberikan dari guru BK kepada peserta didik dengan tujuan untuk mengembangkan diri peserta didik di dalam melalui aktivitas kelompok. Nah, jadi di bimbingan kelompok ini kita mau memandirikan peserta didik agar peserta didik ini bisa menyelesaikan masalahnya, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Terus di sini juga merupakan bimbingan kelompok juga merupakan salah satu bentuk layanan pencegahan di mana kita berikan bimbingan kelompok supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi sama kalian. Nah, saya kasih kumpul kalian bukan karena kalian bermasalah, tapi saya mau cegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Cocok tipe kepribadian seperti itu. Beda. Jadi di dalam bimbingan kelompok itu di UPBK itu ada aturannya yang tipe ketiga itu minimal 40 sampai 45 menit di dalam yang menyukai hal-hal yang berbau seni atau berbau di dalam waktu waktu dilaksanakannya ini bimbingan kelompok. Nah, jadi saya mau kesempatannya kalian apakah kita mau 40 menit atau 45 menit. Itu ada yang mempunyai tipe kepribadian seperti itu? Teralis kan? Lebih ke apa cita-citanya? Lebih ke mana? Kesepakatannya 40 menit. Jadi selama 40 menit ke depan kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Yang keempat itu tipe kepribadian keempat ada namanya sosial. Sosial itu adalah tipe kepribadian yang menyukai interaksi dengan orang lain. Kegiatan kita pada hari ini seperti guru kan suka interaksi sama orang lain. betul. Seperti apa lagi? Salesman. Apa lagi? Terus saya juga mau Salesman apa lagi? Iya, itu juga sosial lah. Suka berinteraksi dengan orang lain. bimbingan kelompok ini adalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Berhubung di sini topiknya itu motivasi belajar, jadi saya mengharapkan kalian motivasi belajarnya itu tinggi. Saya mencegah supaya motivasi belajarnya kalian itu
pekerjaan yang Rendah. dekat dengan tipe kepribadian ini ya seperti tadi Alia sama Aliska Jadi, menjadi pebisnis. saya juga berharap keaktifan kalian dalam Alia nanti sama proses Aliska harus, kegiatan kita pada hari rajin ini. mempelajari terkait Saya ingin tentang kalian skill. aktif berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Jadi pada hari ini saya menggunakan teknik sinematerapi di mana kita akan menonton film pendek, kemudian kita film pendek mengenai motivasi belajar, kemudian kita diskusikan sama-sama mengenai film tersebut, bagaimana harapannya kalian terhadap film tersebut dan apa yang kalian dapatkan di film pendek ini. Mundur dari pekerjaan itu. Kayaknya juga Yona Tidak. itu cuma ada Saya. Oke sih. tidak ingin terkait dengan Ya. sudah. Sampai di ini Motivasi belajar. perhatikan baik-baik video. Jadi harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadiannya. Kalau saya tipe kepribadian itu ya apa kira-kira? Sosial, ya sosial. Iya. Kamu kenapa? Ini orang yang tidak cita-cita itu tidak sesuai dengan kepribadian. Udah baik. Dia nonton. Sini. Oh, yang ini. Motivasi. Iya, ini kan. Metode hidroponik sebagai usaha yang diserap oleh tanaman. Penanaman metode ini dapat mengontrol panas, cahaya, hidrasi, hama, dan aspek. Bisa oke lah, Begitu kalau tidak ada memang perencanaan dari awal, kan tidak ada perencanaan dalam cita-citanya. Jadi dia ada tiba ada tawaran di situ pilih sudah kerja. Ya, ini cari lagi kerjaan lain kalau tidak jalan pilih bentuk. Tapi ini sudah bisa. Jadi apa seperti itu? Ya, perbaikinya besar. Ayo kita tulis enggak? Dari lagi, itu kalau tidak punya perencanaan mulai dari sekarang, nantinya tidak ada seperti ini. Jadi dokter ini jadi dokter. Iya, ingat sedikit deh.
Oke, di situ. Nah, sakit. Keluar dia. Satu orang yang seperti itu. Makanya sebelum terlambat saya ini yang terakhir tuh. Tidak mau begini. Oke, itu tadi film pendek. Film pendek tentang motivasi belajar. Nah, jadi saya mau kalian mengutarakan pendapat kalian tentang film pendek yang sudah kita nonton bersama-sama. Tentunya adik-adik Ataupun kalian bisa kira-kira Zulka atau Zulka apa yang dipahami dari film tadi? kalian bisa memberikan pendapat kalian tentang film pendek yang sudah kita putar tadi. Siapa yang bisa mencurahkan pendapatnya tentang film yang tadi sudah kita nonton? Ya, betul. Nah, Aliska, Mungkin bisa kayak, diceritakan dari awal kita apa yang bisa dari pertama dengan kerja pertamanya? motivasi teman dengan Ya, awal. Jadi Sure. Iya, betul. Rambut, nah, Tidak salah. Tidak salah. iya. Yang lain. Perbedaannya apa? Belajar bukan hal yang menakutkan. Sekolah bukan hal yang menakutkan. Sekolah. Ya, kalau bersih bersih lah. Saluran WC, saluran WC. Ya, dan ibunya, Atik, apa pekerjaan terakhir? Yang lain bagaimana? Kayak apa yang bisa didapat dari video tersebut? Ya, Apa betul. sih? Nah, sekarang Awan bagaimana, kita Awan? masuk ke aktivitasnya. Tidak boleh begitu. Iya, maksudnya dia Baris dulu, baris. Iya. dari sini sampai sini. Menyemangati teman kak. Dari jadi begini. Baris ke belakang itu dari Semangat gimana untuk giat dia belajar? Betul sekali. Pendapatmu apa? Pendapatmu? Pendapatnya kalian tentang video yang tadi, terus kayak apa saja yang bisa kita ambil dari video tersebut. Itu jika juga nantinya motivasi lari kita semangat sudah belajar. kuliah, sudah Iya, langsung maksudnya kayak- sudah mempelajari berbagai macam keterampilan dan Semua bagus kan? kerja. Jadi misalnya saya jadi seorang yang memilih Tapi atau memiliki perusahaan lah dan adik-adik nantinya bakal melamar kerja di tempat Video saya. pendek. Nah itu. Kayak Ya, Zoka dulu. Ya, mau Iya. saya mau Motivasi kita bisa bisa. Nah, Zoka mau mendaftar jadi karyawan Siap, atau siap. menjadi CEO di perusahaan. Jadi Apa? intinya- Ya, jadi Zoka intinya apa film yang tadi- pengalamannya selama ini? Apa yang Zoka punya untuk Jadi disebutkan intinya tadi? film yang tadi itu bisa memotivasi temannya supaya temannya lebih Ya, pendidikan dulu. semangat dalam belajar dan tidak jenuh Iya, karena kan dalam belajar, karena ada beberapa orang yang kadang Universitas kadang cepat sekali jenuh atau bosan sama sesuatu. Jadi kalau misalnya dia belajar ya bagus. nggak lakukan hal yang lain dan seterusnya, kayak itu saja media belajarnya, itu saja cara tak belajar begitu saja. Tetapi tadi yang di film itu ada kayak hidroponik, terus matematikanya juga menenangkan. Jadi kayak ada banyak cara yang bisa dilakukan selain belajar pada umumnya. Banyak sekali sih media-media belajar yang bisa kita gunakan supaya media itu bisa memotivasi kita dalam belajar. Ya, luar biasa. Jadi di perusahaan ini Nazul ingin melamar Nah, dia. terus Jadi moderator. Moderator. ada yang Karena di sini ada yang tahu apa itu pengalaman motivasi dan belajar? pendidikan
yang Antum ini sudah luar biasa dan saya terima di mata saya. Selamat. Belajar. Ya. Oke, Semangat untuk selanjutnya. belajar. Yang lain? Ya, Atau Faraj. mungkin ada yang punya motivasi dalam belajar. Faraj mau melamar jadi dokter. Kira-kira ibaratkan saya ini pemilik rumah sakit, pemilik rumah sakit yang ingin Faraj masuknya. Yang lain bagaimana? Pendidikannya? Ada yang tahu motivasi belajar itu apa? Atau yang dari Tapi kelas lah? pendidikannya tidak bersama. Motivasi adalah penyemangat dan mendorong Universitas Pajajaran untuk luar semua biasa. Nah, pengalaman yang malas-malasan sudah belajar menjadi ataupun yang dokter lain. di rumah sakit lain. Katanya dari itu tadi motivasi itu penyemangat atau mendorong bagi seseorang yang bermalas-malasan dalam hal apapun. Berarti pendorong. Iya, Pendorong. Oke. Betul betul nih yang kalian katakan kalau motivasi sendiri itu merupakan pendorong bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu yang ingin dia lakukan. Nah, dalam belajar sendiri, motivasi belajar tentunya pendorong bagi kita untuk melakukan kegiatan belajar. Nah, terus katanya Dayeni dan kawan-kawan, motivasi belajar yang baik itu kalau siswanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Kayak semisal bawa buku ke kelas, terus di kelas tidak banyak WC-nya, terus kayak mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas, serta diperhatikan tidurnya saat gurunya menjelaskan. Di sini mungkin masih ada beberapa yang kurang fokus pas gurunya menjelaskan kan. Kayak biasa kurang fokus atau mungkin membosankan caranya gurunya menjelaskan, sehingga itu yang membuat motivasi belajar tak ada. Terus motivasi belajar sendiri belajar berasal dari bahasa Latin yaitu movere, yang berarti dorongan atau daya penggerak. Nah, sebenarnya banyak nih ahli yang mengartikan apa itu motivasi, apa itu motivasi dengan berbagai sudut pandangnya mereka, para ahli. Tapi pada intinya motivasi itu sebuah dorongan atau penggerak agar individu itu melakukan apa yang harus dia lakukan. Nah, terus motivasi belajar itu sesuatu yang menimbulkan dorongan ataupun semangat belajar, atau dengan kata lain sebagai pendorong semangat belajar. Siapa ini? Kalis. Nah, terus mungkin dari motivasi belajar bisa berdampak pada diri peserta didik yang belajarnya rendah. Kayak siapa di sini yang merasa belum punya motivasi dalam belajar, kayak belum punya dorongan untuk belajar. Sudah bekerja di rumah sakit ataupun Kenapa? Di rumah sakit mana? Kenapa? Rumah sakit aja? Rumah sakit apa? Malas. Karena malas belajar. Apa solusinya? Sabar. Nah,
Terus Ya, menentukan. Dan saya rasa karena kali ini sudah lebih banyak pengalaman. ada juga yang namanya perannya motivasi dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kali datang di rumah sakit saya dan motivasi saya itu dapat sebagai mempengaruhi dokter spesialis proses anak. pembelajarannya peserta didik. Kayak Ya, oke. motivasi ini sebagai pendorong ataupun penggerak peserta didik dalam kegiatan pembelajarannya, baik dari dalam dirinya peserta didik maupun dari luar diri tak. Terus peran motivasi juga dapat menjelaskan tujuan pembelajaran, di mana kalau di motivasi ini tujuan. Kalau misal mau belajar pasti ada tujuan kenapa kita belajar toh. Nah, di situ perannya motivasi, karena motivasi ini ngedorong ki supaya bisa capai itu tujuan. Nah, terus pengalaman di bidang apa nih, perusahaan? siapa tadi? Bekerja sebagai apa dulu di perusahaan? Zahidi. Boska. Bagaimana solusi kalau motivasi belajar tak rendah? Nah, asisten pribadinya upaya meningkatkan motivasi belajar. Jadi menolak di perusahaan saya ini Di sini sebagai bos, bukan lagi ada beberapa bentuk ataupun cara dalam menentukan motivasi belajar siswa, seperti memberikan angka. Siapa di sini? Maksudnya di sini memberikan angka, memberikan nilai kepada siswa gitu. Supaya semisal nilainya kalian dikasih nilai 90 sama guru, itu bisa jadi motivasinya kalian kan buat lebih giat belajar lagi supaya nilainya bisa lebih tinggi lagi. Siapa di sini yang termotivasi untuk belajar karena nilai sebuah nilai? Nah, ada beberapa toh. Jadi nilai itu bisa jadi motivasi kita buat kita belajar terus menerus, karena ada beberapa orang yang menganggap kalau nilai itu sangat penting. Jadi selain di perusahaan memang penting karena banyak sekali dampaknya ini nilai sama kehidupan Pak nanti, apalagi di masa depan nanti pasti yang dilihat itu nilai kita dari sekolah bagaimana, karena di situ kelihatan kalau kita malas. Terus ada reward atau hadiah. Nah, siapa di sini biasa kayak kalau mau belajar tuh, nah tundai dulu dan bilang dulu, kalau sudah Kak belajar, mau Kak beli ini, kalau sudah Kak kerjakan ini tugas, harus Kak beli ini, harus Kak dapat hadiah ini. Kalau misal atau biasa kok ada yang mendadak waktunya, kayak misal biasa kalau lagi sakit belikan kok ini, siapa ya. Yang mesti dulu deh. Iya. Ini sering begitu. Yang lain itu tahu pernah. Oke. Ya, apa itu wajar Orang beda rumahnya tuh. karena kayak cari diri kita sendiri karena sudah didapat sesuatu yang kita bisa. Harus ada saingan atau kompetisi. Siapa di sini yang suka bersaing? Dia baca ini sampai bawah, kalau sesuai dengan dirinya kasih nilai 3, kalau kurang sesuai kasih nilai 2, kalau sangat Biasanya ada orang mau belajar karena mau saingi orang lain. Betul. Kok? Saya cuma sih
Oh, iya kan? kasih nilai 3, kalau kurang sesuai kasih nilai 2, kalau sangat kurang Kayak, sesuai kasih nilai 1, kalau tidak sesuai tapi- kasih nilai 0. Saingan bisa bersifat positif dan juga negatif. Jadi harus apa ya? Kenapa nama sipilnya mah? Batasi ini persaingan. Karena takutnya berlebihan jadinya iri hati sama orang lain. Tapi tak apa sih kalau misal saingan ini jadi motivasinya apa buat terus belajar, karena Kalau kurang sesuai kasih siapa nilai tahu 2, kalau sangat kayak kurang sesuai kasih nilai 1. kalau dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Jadi harus Kak lebihi ini orang, gitu Pak? Ya. Terus ada namanya ego involvement. Di sini guru itu menumbuhkan kesadaran pada siswa kalau pentingnya tugas sebagai sebuah tantangan, sehingga peserta didik itu bisa bekerja keras dalam mempertaruhkan harga dirinya. Nah, di sini maksudnya ada beberapa orang yang biasanya belajar buat mempertahankan harga dirinya, buat harga dirinya. Kayak kalau nggak belajar kayak ini pasti bakalan rendah nilaiku, dan kalau rendah nilaiku pasti bakalan ejek sama orang dan merasa tidak ada harga dirinya kalau diejek sama orang, ya kan? Nah, gitu. Tapi kalau hal-hal kayak begitu bisa juga jadi motivasi kita supaya bisa tinggi belajar. Nah, terus memberi ulangan kepada peserta didik. Biasanya saya di sini kalau ulangan sih baru mau belajar. Saya. Penyakitnya lagi. Tapi ulangan itu bisa jadi motivasinya kalian buat belajar. Meskipun biasanya tidak belajar, tapi pas ulangan belajar. Bagus sih, biasa, karena masih ada sih motivasinya kalian buat belajar, masih ada sih yang dorongin kalian buat belajar. Setidaknya kalian belajar daripada tidak sama sekali. Terus memberikan pujian. Biasanya ada orang yang suka dipuji. Siapa itu? Suka dipuji kayak semisal atau yang love language-nya, word of affirmation, biasanya suka dipuji kayak bagus nih. Biasanya bagus nilainya atau hasil belajarnya bagus kayak jangan lupa di terus proud of you. Terus ada hukuman. Biasanya hukuman ini itu kan reinforcement negatif, tapi kalau diberikan secara tepat pada orang-orang yang tepat, biasanya hukuman ini bisa jadi motivasi buat kita belajar. Kayak Natal bilang mau dikasih hukuman kalau tidak belajar di hari ini, jadi dia pasti bakalan belajar karena ada dorongan itu, ada dorongan dia takut akan hukuman itu. Nah, terus ada minat. Nah, motivasi juga erat hubungannya sama minat. Motivasi ini sendiri. Oke. Kita
Oke, kalau begitu sampai situ saja tadi materinya. Terus saya mau kan sudah mau juga 40 menit dan tadi kesepakatannya 40 menit kita lakukan layanannya. Jadi sebelum saya mengakhiri, saya mau beberapa orang simpulkan dulu atau kasih kritik dan saran sama kegiatan yang tadi sudah kita lakukan. Boleh? Ada yang mau? Atau kesimpulan dari video yang tadi atau dari materi yang tadi, kesimpulan dari kegiatan keseluruhan kegiatan yang sudah kita lakukan. Ayah, kita semuanya. Kesimpulan dari semua kegiatan. Semangat belajar. Kritik. Pokoknya kesimpulan dari awal sampai akhir. Motivasi belajar. Ini masa depannya. Katanya ada kita harus memiliki motivasi belajar dan masa depan yang baik. Kalau Afra? Kita harus meningkatkan motivasi dan semangat belajar kita agar kita dapat menjadi orang yang lebih Oke, jadi saya mengucapkan terima kasih sama Adik, Sandra, dan Kamu berpartisipasi di kegiatan kita pada hari ini. Saya juga mohon maaf kalau ada perkataan saya yang menyakiti hati ataupun tidak didengar. Saya mohon maaf. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.